Pada platform Truth Socialnya, Trump menuliskan Iran can get their act together. They don't know how to sign a non-nuclear deal. They better get smart soon. Iran tak becus, mereka tidak tahu cara menandatangani kesepakatan non-nuklir. Sebaiknya mereka harus cepat, pintar. Ini yang dituliskan oleh Trump di Truth Socialnya. Ya, saudara, dengan semakin gencarnya blokade AS terhadap kapal yang terafiliasi dengan Iran di Selat Hormuz, apakah Iran akan merespons? Kita akan bahas bersama dengan pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Ali Abbas. Selamat malam, Mas Anton. Malam, Mas Ibrahim. Mas Anton, ini kita tahu Trump tarik ulur soal akhiri perang, tapi tampaknya blokade di Selat Hormuz masih ketat dilakukan oleh Trump di sana. Apa sebetulnya goal Trump dengan tekanan psikologis ke Iran seperti itu? Ya, Trump jelas masih mencoba memainkan kartu untuk memperpanjang blokade Selat Hormuz. Karena saya melihatnya bahwa kelihatannya gitu ya, strategi ini akan jauh lebih dipilih ketimbang kemudian memulai konflik lagi kembali, misalnya mengeskalasi, karena tentu saja ketika misalnya itu dieskalasi kembali harganya akan lebih mahal. Sejauh ini dalam 59 hari misalnya sudah lebih dari 65 miliar US dollar yang sudah habis gitu. Jadi saya ngelihatnya bahwa strategi ini akan coba untuk diperpanjang, apalagi kemudian kalau misalnya kita lihat dari cuitannya di media sosial itu kan jauh dia semakin untuk merendahkan Iran, bagaimana misalnya Iran sedang menuju state of collapse gitu ya, kemudian mereka tidak tahu pemimpinnya ini bagaimana, dan Iran mengemis-ngemis terkait membuka Selat Hormuz misalnya. Itu yang saya melihatnya bahwa kemudian meneruskan blokade Selat Hormuz itu, dugaan saya adalah kayaknya kelihatannya lebih rendah risikonya ketimbang misalnya mereka melanjutkan gitu ya, melanjutkan peperangan kinetik, Mas Ibrahim. Saya melihatnya seperti itu. Tapi ini kan kedua pihak AS dan juga Iran ini masih bersikukuh dengan tuntutan masing-masing dalam proposal negosiasi. Sampai kapan mereka ini akan bertahan pada tuntutan masing-masing? Ya, kalau misalnya kita lihat ketika kita bicara deadline yang tanpa ada kepastian ya, jadi kan ini nggak ada deadline-nya ya. Jadi gencatan senjata ini seakan-akan tidak ada akhirnya. Kalau sebelumnya hanya 2 minggu gitu ya, tapi sekarang kan tidak ada deadline-nya. Walaupun itu saya melihatnya itulah strategi Trump gitu ya. Jadi main tarik ulurnya, dia tidak ingin lihat bahwa dia terkesan ambigu, dia terkesan tidak jelas dan lain-lain. Justru dia kemudian mencoba untuk melenturkan kapanpun dia ingin berhenti, ya saya tidak ada masalah, itu satu. Kedua, memang jadi kelihatannya gitu ya, jadi kelihatannya bahwa ketika kita bicara tentang gencatan senjata, ini gencatan senjata sebenarnya benar atau tidak benar gitu. Jadi kalau saya kan selalu duganya adalah pause gitu, jeda. Jadi bahwa masing-masing ini kemudian melakukan konsolidasi baik dari Amerika Serikat maupun juga misalnya dari Iran. Bagaimana mereka kemudian mempersiapkan kekuatan bersenjatanya itu, satu. Kemudian bahwa misalnya tetap kemudian diarahkan, lalu kemudian kapal-kapal perangnya juga tetap siaga, lalu Hormuz juga tetap menjadi salah satu titik pressure. Dengan kata lain, bahwa kalau misalnya apakah ini selangkah lagi menuju eskalasi, itu adalah salah satu potensi luaran yang kalau kita melihat kondisi seperti ini. Jadi jeda ataupun juga gencatan senjata jadi seakan-akan ini sebenarnya ada atau tidak ada. Kenapa? Karena masing-masing pihak itu melakukan konsolidasi, walaupun gitu ya ada itikat baik. Misalnya Iran melakukan safari gitu ya, pindah Islamabad dan lain-lain. Tapi di sisi lain mereka jelas Mas Anton, tetap menyiagakan. tapi apakah Iran ini juga ikut mengkalkulasi soal risiko jika AS melakukan blokade berkepanjangan? Begitu juga apakah AS juga mengkalkulasi seberapa kuat mereka menekan Iran di Selat Hormuz ini? Ya, ini kan memang jadi ketika kita bicara tentang blokade Selat Hormuz sudah jadi adu kuat gitu. Siapa yang kuat terhadap tekanan gitu ya. Jadi ini kan bagi saya melihatnya Iran masih ada dua kuncian lagi. Satu adalah dia menutup Selat Bab el Mandeb melalui proksinya Houthi di Yemen gitu ya, bagian bawah. Yang kedua adalah dia mengganggu kabel bawah laut.
masih ada dua kuncian lagi. Sementara Amerika Serikat cuma fokusnya adalah bagaimana dia cuma untuk memblokade itu pun gitu ya. Oke. Itu pun berada di Laut Arab gitu. Walaupun misalnya kalau kita membandingkan dengan aset, dia udah ada 3 kapal induk nih di kawasan gitu. Tapi kan dia tidak berani untuk merangsek. Kenapa? Apalagi kita melihat bahwa ini menjelang 1 Mei ini udah 60 hari. Ini kalau 60 Hmm. hari perpanjangannya butuh approval lagi nih. Nanti duitnya dari mana dan lain-lain. Nah, ini Hmm. akan kemudian masih menjadi kalkulasinya gitu. Jadi kalau dari Iran sendiri, Iran jelas berhitung gitu. Tapi gitu ya. Jadi kan kalau misalnya Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa dia sudah jauh merosot kekuatan, iya. Tapi dari sisi lain kemampuan misalnya ataupun juga unmanned-nya gitu ya, drone-nya, entah itu drone bawah laut, drone Hmm. permukaan, udara itu masih masih cukup stabil. Hmm. Berbeda dengan misalnya ada banyak laporan menyebutkan bahwa ketika Oke. kita bicara tentang misalnya stok misalnya Amerika Serikat itu menurunnya sudah cukup cukup dalam 50%. Nah, ini Oke. kan juga Amerika Tapi harus Mas berhitung. Anton, apa yang bisa membuat Iran sepede ini dengan kalkulasinya? Kartu as apa yang dimiliki Iran untuk menghadapi semua Jadi, ini? saya melihat Iran masih ada dua lagi. Kalau misalnya dia pengen apa namanya mengganggu Hmm. internasional masih ada dua lagi. Karena kalau misalnya dia ganggu Selat Bab el Mandab aja misalnya, itu tekanan yang akan dilakukan oleh negara Teluk akan jelas menjadi-jadi. Kenapa? Karena mereka memblok gitu. Jadi blokade itu juga akan terdampak pada negara Teluk sehingga mereka tidak bisa melakukan ekspor impor Oke, gitu ya. Itu baik. satu. Kemudian, Lalu belum lagi misalnya ada kuncian lain, ada yang gangguan bawah laut. Kedua gitu, kenapa kemudian Amerika Serikat tidak mau berani ke dalam? Karena mereka juga berhitung. Satu, ada kemampuan perang ranjau. Kedua, ada perang apa swarm attack-nya gitu ya. oke, Yang ini kecil gitu tapi bergerombol itu jelas membahayakan. Ini alat-alat murah itu akan menyerang alat-alat mahal gitu. Ini baik. juga jauh mereka berhitung gitu. Itulah kenapa kemudian misalnya blokade itu kan dilakukan di Semenanjung di Laut Arab dan Hmm. Samudra Hindia. Dia tidak mau berani merangsak ke dalam. Belum lagi misalnya kalau kita lihat bagaimana kapal induk Bush misalnya dia harus memutar ke bawah Afrika. Dia tidak mau kenapa? Oke, Karena takut gitu. Jadi baik. ada kalkulasi yang diperhitungkan sekalipun misalnya Iran itu dibilang sudah turun apa namanya kapabilitasnya, tapi tetap diperhitungkan Oke, oleh Amerika kami Serikat. tangkap. Dan itu Baik, sudah sangat kecil. Ya. baik. Mas Anton, terima kasih untuk ulasannya di program Kompas Malam. Pengamat Militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE Anton Ali Abbas. Terima kasih untuk ulasannya Mas Anton.